Puji nama Tuhan, shalom. Dengan sukacita shalom, kita masih mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua masih di dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap berserah penuh atas hidup kita kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya depan Tuhan. Dan pada pagi hari ini adalah pagi yang sukacita. Pagi kita bisa merasakan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Dan Tuhan masih mengizinkan kita untuk merasakan damai itu di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kalau beberapa hari yang terlewat kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu adalah membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup kita. Kita tak percaya di tengah masalah yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun yang sedang berada di rumahnya masing-masing, kita sama-sama menyerahkan hidup kita, diri kita, dan kita bersama-sama memuji Tuhan senantiasa atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita depan Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur Tuhan atas anugerah kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa merasakan begitu besar anugerah-Mu, berkat kelimpahan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kami. Satu masalah boleh terjadi atas hidup kami, tetapi ada banyak hal Tuhan yang sudah Tuhan sediakan supaya kami bisa mengucap syukur setiap harinya di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, ini hidup kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, tetapi ada satu kerinduan yang luar biasa. Kami ingin hidup bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengenal siapa pribadinya Tuhan. Dan ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan bila mana berapa minggu yang telah lewat, bahkan hampir sebulan lebih, 2 bulan ini Tuhan, kami sangat jarang untuk bisa beribadah bersama-sama, berkumpul dalam gedung gereja ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya melewati setiap proses yang terjadi dalam hidup kami, di sana kami belajar tentang kedewasaan untuk mengenal Tuhan. Dan pada pagi hari ini hidup kami, ini hati kami. Kami siap menerima Tuhan dalam hidup kami. Kami siap menerima Tuhan masuk di dalam hati kami dan sepenuhnya mengelola hidup kami. Dan kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di depan Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan sangat luar biasa pada pagi yang indah ini kita datang mengucap syukur di depan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, kerinduan kita depan Tuhan. Sebab Yesus adalah Bapa yang baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita depan Tuhan. Kita bersama-sama membuka hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah.
kembali, kita naikkan pujian ini. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini. Sekali katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, dengan iman kita katakan dapat Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan untuk hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan bersama, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tidak akan pernah habis, tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu, selalu
setiamu di sepanjang hidup. Dengan sungguh sekali katakan, ku naikkan syukur. Setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. besar Terima kasih Tuhan. setiamu Sekali lagi semua katakan, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Besar setiamu. besar Setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa sungguh baik, Engkau Bapa sungguh baik atas hidup kami. Kami bisa merasakan kasih kelimpahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersyukur kita bagi Tuhan. Haleluya, sembah Yesus Tuhan. Kami buka hati kami dan Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, yang tidak akan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama renungkan kasih Tuhan atas hidup kita. Betapa baiknya Bapa kita di surga. Dia tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan untuk kita. Yang di sepanjang, sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tidak akan pernah habis Tuhan. Mari kita bersyukur dengan sukacita bagi Tuhan.
sepanjang hidupku besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa atas hidup kami. Bahkan berkat berkelimpahan bagi kami. Puji nama Tuhan. Kami siap bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita. Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Baik yang berada di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah. Saya yakin dan percaya kita masih tetap bersuka cita. Amin. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap bersuka cita dan bersemangat bagi Tuhan. Karena Tuhan ada senantiasa dalam hidup kita. Seperti pujian tadi mengatakan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam hidup kita. Bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Siap-siap katakan bagi ini bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya yang akan menjadi saluran berkat untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang bagi Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu kami serahkan hidup kami. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidup. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Bukti kebesaran-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab hari ini luar biasa Tuhan menyertai kami. Kami diberikan kesehatan, kemampuan, dan bahkan kami bisa memuji nama Tuhan. Inilah merupakan hal yang luar biasa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan,
kami anak-anak-Mu yang belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat hari Tuhan Yesus Kristus ditaburkan bagi setiap hati kami, agar kami menjadi pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi yang senantiasa bersandar mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus tidak ada tempat lain yang bisa kami andalkan selain daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus melewati taburan firman Tuhan pada saat hari ini. Hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan, terlebih Engkau urapi, berikan hikmat Tuhan. Biarlah taburan firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat hari ini Tuhan ditaburkan untuk kami, tidak akan sia-sia Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, lindungilah di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan daripada Tuhan pada saat hari melayakkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan di tangan Tuhan. Dan setiap hati kami yang menerima Tuhan dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur hari ini luar biasa sekali Tuhan menyertai kita semua. Mari kita buka Alkitab kita buka kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan Alkitab kita di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua firman Tuhan pada saat hari ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sudah mengakhiri pekerjaannya di dunia dan ia naik ke sorga, ia menitipkan pesan ini kepada murid-muridnya agar mereka memberitakan Injil, agar mereka memberitakan kebenaran bagi seluruh bangsa, bagi setiap orang yang merindukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saya secara khusus memberikan tema kebenaran firman Tuhan adalah menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Saya percaya Tuhan menempatkan kita di dunia ini, Tuhan menetapkan kita di dunia ini memiliki tujuan agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Kalau orang dunia berpikir bahwa hidup dunia ini hanya untuk bersenang-senang saja, hidup di dunia ini adalah untuk berpesta pora saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Dan firman Tuhan pun mengingatkan kita bahwa kita adalah para pemberita kebenaran firman Tuhan. Kita adalah agen-agennya Tuhan agar orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan pada saat hari ini, bagian yang pertama yang kita pelajari, bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia. Yang pertama adalah kita harus memiliki karakter yang baik. Kita harus memiliki karakter yang baik untuk menjadi terang dan garam dan dunia. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk menjadi terang dan garam dunia, kita harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik agar orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Saudaraku, dalam Kristus hari-hari ini begitu banyak orang-orang Kristen itu tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi berkat.
Ia setia datang ke gereja, ia setia memberikan persembahan, ia setia membantu gereja. Tetapi di dalam kehidupan hari-harinya, ia masih hidup di dalam dunia. Ia masih hidup di dalam pesta pora, kemabukan. Bahkan ia melakukan hal yang jahat, ia berjudi, ia melakukan hal-hal yang tidak benar. Memang ia setia beribadah, memang ia setia memberikan persembahan. Tetapi kehidupannya di luar gereja, kehidupannya di luar Tuhan, itu sangat mengecewakan sekali. Ini yang menjadi hal yang begitu parah, begitu mengecewakan hati Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kita menjadi orang percaya, kehidupan kita menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya datang ke gereja saja, tetapi kehidupan kita di luar Tuhan itu tidak berubah. Ibadah kita akan sia-sia, ibadah kita tidak akan berguna, kita tidak akan menjadi garam, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Sementara kehidupan lama kita belum kita rubah, kehidupan kita yang dulu masih kita hidup di dalamnya. Ketika kita berbicara kehidupan kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengambil kelahiran baru, ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Kehidupan kita sudah berubah. Kehidupan lama kita sudah ketinggalkan. Hidup datang kepada Tuhan. Milikilah karakter yang baik, milikilah karakter yang benar. Maka jangan heran kalau ada orang bilang begini, kok dia begitu? Padahal dia diakon gereja, padahal dia penetua gereja, padahal dia suka pelayan di mimbar, dia itu memimpin pujian, dia itu pemain musik. Tapi kalau di luar ngomongnya gitu, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya nggak baik, maka dia pelayan Tuhan, pelayan gereja, tetapi di luar suka mabuk, suka bermain judi. Saya percaya saudara Kristus, kita menjadi batu sandungan. Kita tidak bisa menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Jangankan untuk sesama Kristen, orang yang di luar Kristen, di luar orang percaya, saking percaya, itu sangat mengecewakan sekali, sangat sulit sekali. Oleh sebab itu, menjadi orang percaya artinya apa? Kita harus memiliki karakter yang baik. Berubahan karakter kita dari karakter kita yang mungkin suka ngomong jorok, dari karakter kita yang mungkin suka berpikiran yang aneh-aneh, itu kita rubah, memiliki pikiran yang kepada Kristus. Suatu ketika ada seorang bapak, ya, ia pergi ke toko yang jual ayam, seperti itu ya, toko yang jual ayam. Lalu ia datang kepada sang pemilik warung, ia bertanya, "Bapak, kalau ayam yang ini berapa harganya?" Sang pemilik toko berkata, "Harganya 1 juta. Kok mahal, Pak? Apa keistimewaan ayam ini?" Sang pemilik warung atau toko berkata, "Ayam ini bisa berkokok 1 kali dengan suara yang bagus." Lalu ia bertanya lagi ke ayam yang satunya lagi, "Kalau yang ini, Pak, berapa harga ayamnya?" "Ayam yang ini harganya 2 juta. "Kenapa, Pak? Kok harganya bisa lebih mahal lagi, 2 juta?" "Karena ayam ini bisa berkokok 2 suara. Jadi suara yang pertama berbeda dengan suara yang kedua. Bagus juga suara kokoknya." Lalu ia bertanya lagi, "Kalau ayam yang ketiga ini, Pak, harganya berapa?" "Apakah 20 juta, Pak?" Jawab sang pembeli tersebut. "Karena mungkin kokokannya bisa 20 kali," seperti itu. "Oh," kata sang pemilik toko, "ini tidak dijual. Ayam yang ketiga ini tidak dijual." "Kenapa, Pak?" kata sang pembeli tersebut. "Karena ayam yang ini kalau dia berkokok, suaranya sangat bagus, suaranya sangat nyaring. Bahkan ketika yang berkokok, ayam yang lain pasti akan berkokok semua. Ayam yang lain akan bersuara. Berarti ayam ini, Pak, ayam seorang pemimpin gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi yang lain." Seperti itu kata sang pembeli. Iya. Nah, saudaraku dalam Kristus, dari cerita tersebut ya, kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah mempengaruhi orang lain.
Kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah menularkan kasih Kristus dari kehidupan kita. Artinya apa? Kehidupan kita menjadi teladan, kehidupan kita menjadi contoh bagi orang lain. Saudaraku dalam Yesus Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini mengapa orang sulit percaya kepada kekristenan? Karena dalam kehidupan kekristenan masih belum memberikan teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Masih belum bisa membuktikan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat dituntut milikilah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi terang dan garam? Kita harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan dipertegas lagi dalam ayat Matius 5 pasal yang ke-13. Di situ dikatakan firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa, saudara Kristus? Kita adalah garam dunia. Kalau kehidupan kita tidak bermanfaat, kalau kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak ada faedahnya, kita tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Tetapi ketika kehidupan kita menjadi saluran berkat, ketika karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan memandang kita. Tuhan akan berkata, engkau hambaku yang baik, engkau hambaku yang setia. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang benar lewat kehidupan kita. Dan yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, tunjukkan kasih-Mu kepada sesama. Tunjukkan kasih-Mu kepada sesama. Dalam firman Tuhan tadi sudah dijelaskan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Mari kita buka lagi satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itulah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan salah satu ciri kehidupan Kristen adalah hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih Kristus. Menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan, salah satu buktinya adalah kita mengasihi sesama kita. Kita saling membantu satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara Kristus, kita di dalam Tuhan saling menguatkan, saling memberi motivasi, saling mengingatkan di dalam Tuhan, bukan saling menjerumuskan, bukan memberitakan kabar hoax, bukan memberikan kabar-kabar yang buruk, tetapi kita memberikan kabar yang motivasi, menguatkan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang kita butuhkan adalah kekuatan, sekarang yang kita butuhkan adalah Tuhan, sekarang yang kita butuhkan adalah pertolongan. Tidak ada hal yang lain yang kita butuhkan selain daripada Tuhan. Suatu ketika dilakukan survei di suatu kota. Ibu yang pertama adalah ia adalah seorang istri pendeta, gitu ya. Seorang istri pendeta yang taat, gitu ya. Dan yang kedua ada seorang ibu, dia ini adalah seorang perempuan yang mungkin cukup bermasalah seperti dalam kehidupannya. Ia seorang pemabuk, gitu ya. Ia melakukan hal-hal yang jahat, gitu ya. Ketika dalam kehidupannya, ia bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu ya, dengan pasangannya atau suaminya seperti itu. Dan beberapa tahun kemudian, gitu ya, disurveilah, gitu ya, hasil dari keturunan kedua perempuan tersebut. 50 tahun kemudian seperti itu disurvei, gitu ya. Lalu diteliti keturunan dari kedua perempuan tersebut. Perempuan yang pertama, istri dari pendeta itu, yaitu anaknya itu ada 5. 3 itu jadi pendeta, 2 anaknya itu satunya jadi pengacara, satunya jadi dokter.
Dan setelah itu lahir lagi anak dari anak-anaknya itu 14 itu jadi pendeta dari 5 tadi, dan 2 jadi dokter, 1 jadi seorang anggota parlemen ya, setelah bertahun-tahun. Bahkan seterusnya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Dan yang kedua, dari seorang ibu yang kedua tadi yang bermasalah tadi dalam kehidupannya dan tidak bertobat gitu ya sampai akhir hidupnya, itu melahirkan keturunan itu 5 juga. 3-nya itu pencuri, 2-nya itu pembunuh, saudaraku. Dan dari keturunannya itu pun melahirkan penjahat-penjahat seperti itu. Bahkan maaf ya, pelacur seperti itu keturunannya gitu ya. Saudaraku dalam Kristus dalam Tuhan, dari cerita ini gitu ya, dari ilustrasi ini, bahwa dalam kehidupan kita pada saat hari ini menentukan generasi kita yang akan datang seperti apa. Ini menentukan keturunan kita nanti seperti apa. Jangan berpikir bahwa kehidupan ini hanya untuk kita sendiri. Jangan berpikir bahwa hidup ini kita nikmati sendiri. Kita tidak berpikir keturunan kita yang akan datang itu seperti apa. Keturunan kita yang akan datang itu bagaimana nantinya. Itu tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Orang tua berpikir, nanti dia nunggu besar anak saya, nanti juga dia berubah jadi baik. Nanti kalau sudah nikah dia mengerti, nanti kalau dia sudah berkeluarga pasti dia sadar. Nanti kalau waktu dia kuliah, dia pasti akan jadi anak yang baik. Itu pemikiran yang salah sebenarnya. Generasi anak-anak kita, cucu kita, itu harus kita persiapkan dari sekarang. Berikan yang terbaik, berikan nasihat yang terbaik. Jika ia berbuat salah, dinasehati. Jika ia melakukan pelanggaran, harus diingatkan. Jangan dibiarkan. Oleh sebab itu saudara Kristus, kita pada saat hari, ketika kita berbuat kasih, ketika kita melakukan kasih, itu karena ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itu karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Lakukan yang terbaik, taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik pula. Jangan kita menaburkan yang jahat, maka kita akan menuai yang jahat juga. Oleh sebab itu, ketika kita mengambil bagian menjadi garam dan terang Kristus, harus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir dari firman Tuhan, kita lihat dalam ayat tadi, dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Matius 5 ayat 14 dan 16. Firman Tuhan saya bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendakmu terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memuliakan Bapamu di sorga. Dikatakan firman Tuhan, di depan semua orang. Yang ketiga adalah kehidupan kita sebagai terang dan garam dunia. Artinya kita memberitakan Injil bagi setiap orang, bagi semua orang. Oleh sebab itulah ini adalah perintah Tuhan yang diingatkan bagi kita, yang diingatkan Tuhan Yesus untuk kita, seperti pesannya kepada murid-murid ketika ia naik ke surga, bahwa Injil itu harus diberitakan kepada setiap orang. Oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah saluran berkat, bahwa kehidupan kita adalah untuk memberitakan Injil kebenaran bagi setiap orang. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kata firman Tuhan, Roh Kudus akan turun. Dan hari ini saya percaya Roh Kudus sedang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus sedang ada di dalam hati kita semua. Bagi setiap orang yang percaya, kata firman Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Jangan kamu takut bahwa ada Roh Kudus bersama dengan kamu, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku Yesus Kristus, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Ia yang layak kita andalkan, sebab Ia yang layak kita permuliakan. Bahwa dalam kehidupan ini kita sebagai orang-orang percaya sangat dituntut. Tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya beribadah, tetapi kita harus diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan kebenaran firman lewat hidup kita. Saya undang teman-teman pemain musik pada saat hari ini maju ke depan. Ada suatu survei di Amerika Serikat terhadap orang-orang Kristen. Terhadap orang-orang Kristen pada saat itu, lalu disurveilah, lalu diberikan pertanyaan seperti itu. Dalam pemberitaan firman Tuhan yang paling efektif, ya, agar orang percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Dalam pemberitaan firman Tuhan yang paling efektif itu melewati apa agar orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Seperti itu pertanyaannya. Yang pertama itu lewat mimbar khotbah. Ternyata hasil surveinya hanya 10% saja orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua disurvei lagi lewat pemberitaan firman Tuhan melewati online. Ternyata saudara hanya 20% saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, lewat kesaksian hidup, lewat kehidupan secara nyata, lewat apa yang orang lihat seperti itu, lewat kehidupan orang Kristen. Ternyata saudaraku, itu 70% efektif membuat orang di luar Tuhan untuk percaya. Artinya apa? Hal yang paling penting adalah melewati kehidupan kita. Orang lihat bagaimana kehidupan kita. Ketika orang melihat kehidupan kita memancarkan sinar Kristus, disitulah orang-orang di luar Tuhan akan percaya dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Yesus Kristus, kita adalah terang dan garam dunia. Kita adalah garam Kristus. Kita adalah saluran berkat. Kita adalah agen-agennya Tuhan. Biarlah pada saat hari ini melewati kebenaran firman Tuhan, iman percaya kita diteguhkan di dalam Tuhan, sebab Ia layak kita sembah, layak kita permuliakan. Haleluya Yesus. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
kepadamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh benar Tuhan, dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di situasi yang sulit ini Tuhan, di situasi sakit penyakit merajalela pada saat hari Tuhan, kami diberikan kesehatan, kemampuan pada saat hari ini. Ini adalah karena kebaikan yang Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan apakah kami balas selain memuji dan menyembah Tuhan? Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini melewati taburan firman Tuhan, kami diajarkan, kami diingatkan agar kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melewati taburan firman Tuhan pada saat ini. Kami yang iman kami lemah dikuatkan kembali. Kami yang mungkin pada saat hari sakit Tuhan disembuhkan. Kami pada saat hari kebingungan Tuhan diberikan pengharapan. Biarlah Tuhan pada saat hari ini kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan selalu hikmat, kemampuan, kesehatan Tuhan untuk pemerintah kami, untuk para medis Tuhan yang bekerja begitu keras Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini, setiap virus pada saat hari ini ada Tuhan di mana-mana. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau bertata Tuhan, melindungi menjaga setiap umat-umat Tuhan yang percaya berharap. Lindungilah bangsa Indonesia ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Abang berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja Tuhan, biarlah memiliki kesatuan hati Tuhan, berdoa bersama Tuhan, memperkuat iman Tuhan, untuk teguh dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam doa, agar bangsa negara ini Tuhan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Abang berdoa untuk jemaat yang berada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan selalu bersama dengan mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan sertai, kesehatan mereka selalu Tuhan sertai. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu mendatangkan berkat, mendatangkan kemuliaan bagi setiap orang Tuhan, terutama bagi Tuhan. Pada saat hari Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, dan juga ada di rumah Tuhan. Berilah kami berkat pada saat hari ini Tuhan, berkat daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat yang besar daripada Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.